Mohon tausiahnya, saya sebagai seorang warga yang juga sebagai satgas, ada yang mengganjal di pikiran saya karena ada pengurus yang sejak beberapa bulan ini tidak mau menyapa dan juga sifat berubah banyak. Pengurus A seperti marah pada kami dan pengurus yang lain juga bilang demikian. Pertanyaan, apa pengurus bebas marah berbulan-bulan pada warganya, Ustaz? Ngomong seperti loh. Pengurus seperti marah dan pengurus yang lain juga bilang demikian. Nah, itu kan hanya seperti, jangan dicandai dewe, tabayunkan dulu. Bagaimana cara tabayunnya? Ya panjenengan datangi saja pengurus tadi yang sepertinya marah itu. Jenengan tanya, ngapunten Bapak, jenengan kok sepertinya marah dengan saya toh? Itu hanya marah sepertinya atau marah tenanan gitu. Sudah datangi saja. Mudah kok untuk komunikasi. Jangan suka nyandak-nyandai dewe. Pentingnya tabayun di situ. Dan kalau memang betul ya, ini kalau memang betul pengurus tadi memang betul seperti yang dinyatakan tadi, mendiamkan berbulan-bulan, berarti ini belum mengamalkan apa yang menjadi perintah Nabi. Nabi kita itu ngendika la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan jutak saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Boleh mendiamkan, namun batas maksimal yang Nabi berikan hanya 3 hari. Lebih dari 3 hari berarti dia menjalani kehidupan tidak sesuai yang dituntunkan oleh Nabi. Hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya kok masih jutaan, berarti tidak menjalankan perintah Nabi. Tidak menjalankan perintah Nabi berarti bermaksiat kepada Allah. Karena Nabi ini diutus oleh Allah untuk ditaati atas izin Allah. Sekarang pilih apa ben puas dengan mengikuti ego tetap jutaan, atau pilih melawan egonya untuk akur sehingga mendapatkan cintanya Allah karena mengikuti Nabi. Ya, kalau memang mendiamkan juta lebih dari 3 hari, itu la yahillu, haram. Jadi ketemunya mung lelamisan, melengos lan melengos. Yaltaqiyani, keduanya bertemu. Karena ada masalah pribadi, meski ketemu gabrusan makbrus gitu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang ini berpaling, yang itu juga berpaling. Jadi lelamisan tok ketemu nih. Hatinya tidak bertemu. Hanya fisiknya ketemu, wis ra iso menghindar lagi, gabrusan tinggal lelamisan. Nah, itu menjalani hidup tidak halal. Kata Nabi, solusinya bagaimana? Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya itu yang memulai salam dulu, nyopo dhisik. Nah, saudara berusaha saja mengamalkan apa yang menjadi perintah Nabi ini untuk menjadi sebaik-baik manusia. Datangi saja rumah pengurus itu kalau betul yang saudara katakan. Datangi, assalamualaikum. Nah, kalau memang hatinya belum bening, begitu tahu yang datang saudara gelisah itu di rumahnya sendiri. Iki piye tak jutak ra rumangsa. Saya diamkan tak jutak kok ra rumangsa. Apa ora ngerti nek aku wegah ketemu? Apa tidak tahu kalau saya ndak mau bertemu fulan, lah kok malah moro rene. Di rumahnya sendiri menjadi gelisah. Karena yang datang orang yang tidak disuka, yang dijutak, yang didiamkan. Tidak apa-apa, sudah tetap datang saja. Tetap datang. Karena apa? Ingin menjadi sebaik-baik manusia, memulai nyopo aruh dhisik. Ya, tanyakan pada pengurus, wonten apa to Pak kok sekian lama panjenengan kok mendiamkan saya, tidak nyopo saya, salah saya ten pundi?
tolong tunjukkan kesalahan saya pada panjenengan dengan segala kerendahan hati dan penyesalan. Dalem atau kula nyuwun pangapunten, mohon kesalahannya ditunjukkan dan mohon arahan, bimbingan serta nasihatnya. Dah, itu akan jadi sebaik-baik manusia. Perkara diterima atau tidak urusan dia sama Allah. Yang jelas jenengan sudah terlepas dari tanggung jawab di hadapan Allah karena sudah memulai menyapa. Perkara sapaan jenengan disambut atau tidak, itu sudah urusan yang bersangkutan dengan Allah. Tidak ada ruginya sebetulnya. Sebelum kita saling meminta maaf, kita sudah saling memaafkan. Sebelum di antara kita berbuat salah, kita sudah saling memaafkan. Itu indahnya kebersamaan dalam Islam, satu tubuh betul. Ya, ini mudah-mudahan hanya perasaan jenengan. Datangi saja pengurus itu. Mohon maaf, minta arahan, minta nasihatnya. Mohon untuk menunjukkan kesalahannya di mana. Kok sampai didiamkan. Dan pengurus kalau mendengarkan kajian ini, ya, pengurusnya juga turunkan egonya. Jangan gondeli ego, jangan rumangsa peh pengurus. Kewajiban kita saudara sesama muslim itu saling memaafkan kesalahan yang satu dengan yang lain. Bahkan sebelum kita berbuat salah atau sebelum saudara kita meminta maaf, kewajiban kita memaafkan. Itu salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa. Salah satunya wal afina anin nas, mudah memaafkan. Ternyata ya sulit. Kalau itu mudah, niscaya tidak akan dijadikan oleh Allah salah satu ciri hambanya yang bertakwa. Kalau memaafkan itu mudah, maka tidak akan menjadi ciri hamba Allah yang bertakwa. Ternyata kita apal ayatnya wal afina anin nas, salah satu ciri yang bertakwa menjadi pemaaf. Ternyata ya sulit. Kecuali bagi hati hamba Allah yang hatinya khusyuk, maka memaafkan itu di hadapan Allah satu sikap yang sangat-sangat istimewa. Satu sikap yang akan mengantarkan pelakunya menuju surga. Karena surga hanya Allah siapkan, uiddat lil muttaqin, bagi hambanya yang bertakwa. Salah satu ciri hambanya yang bertakwa, afina anin nas, pemaaf. Ternyata ya tidak mudah. Kalau mudah itu tidak akan dijadikan ciri hamba Allah yang bertakwa. Termasuk kadhimul ghaid, menahan amarah itu juga tidak mudah. Berapa banyak di antara kita yang marah meluap-luap. Apa tidak boleh marah? Boleh. Sudahlah, marahlah semarah-marahnya. Ning tahanen, jangan kamu lampiaskan. Mau marah boleh, semarah apapun boleh, sampai muntuk-muntuk boleh, silahkan marah. Namun kalau kamu mengaku iman dan ingin mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah, tahan amarahmu, jangan kamu lampiaskan, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Angel lopo gampang. Nesu sampai muntuk-muntuk, oleh nesu sampai puncak, ning ndak boleh melampiaskan. Aturan agamanya itu. Kalau melampiaskan amarahnya, lepaslah derajat ketakwaan, tidak akan tercapai. Karena salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa itu sanggup menahan amarah. Nah, ini sesuatu yang sulit, hanya bisa dilakukan oleh hamba Allah yang hatinya khusyuk. Hati khusyuk itu adalah hati yang jauh dari penyakit hati. Ya, minta maaf ya pada pengurus tadi. Pengurusnya memaafkan. Tadi warganya yang diurus juga memaafkan. Perbuatan maupun ucapan pengurus yang tidak pas, yang tidak betul. Karena biar bagaimanapun, meski pengurus tetap manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tidak maksum.
tidak maksum, tidak terjaga dari salah, tidak terjaga dari dosa, tidak terjaga dari khilaf. Mungkin ada sedikit banyak perkataan pengurus yang nandes sampai menyakiti hati warganya. Maka warganya mohon maaf, memaafkan sebelum pengurusnya minta maaf. Pengurus juga begitu, kalau ada warganya yang menyakiti, menyalahi dirinya, pengurusnya memaafkan. Indah kehidupan kebersamaan ini kalau masing-masing sanggup memaafkan. Ya, ada lagi.